Halo, kembali lagi di channel LOA. Kali ini LOA akan ajak teman-teman buat bahas tentang konsep pecahan ya. Sekali lagi, yang akan kita bahas kali ini adalah tentang konsep pecahan. Oke, langsung saja di sini ada angka 3/4, teman-teman ya. Oke, jadi 3/4 ini masing-masing ada bagiannya ya, bagian atas dan bagian bawah. Yang bagian atas, angka 3 ini dinamakan apa, teman-teman? Iya bener, dinamakan dengan pembilang, bener banget ya. Kemudian di bagian bawah ada angka 4 nih. Nah, ini dinamakan dengan iya, penyebut, bener banget ya. Jadi, angka 3 atau bagian atas itu dinamakan pembilang, kemudian angka 4 di sini yang bagian bawah dinamakan penyebut ya. Nah, di sini adalah konsep dasarnya. Jadi, 3/4. Di situ adalah ada pembilang dan penyebut ya. Jadi, pecahan itu adalah angka yang terdiri dari pembilang dan penyebut, seperti itu. Nah, ini adalah konsep dasarnya dulu, teman-teman. Nanti sebelum ke pengembangan dari pecahan ini ya, pengembangan latihan soalnya, nah teman-teman harus selalu ingat dulu ya, pembilang itu ada di bagian atas dan penyebut itu ada di bagian bawah. Jadi, kalau teman-teman sudah mengerti tentang pembilang dan penyebut ya di dalam pecahan, teman-teman nanti bisa mengerjakan pengembangan dari soal pecahan. Oke, udah paham ya teman-teman ya? Jadi 3/4 pembilang penyebut. Pembilang atas, penyebut di bawah ya. Ya, kita lanjut ke pecahan senilai, oke? Ke pecahan senilai. Di pecahan senilai ini ya, yang akan kita bahas yang pertama ada nanti pecahan biasa ya, pecahan biasa, kemudian ada pecahan desimal atau angka desimal dan bentuk persennya. Oke. Jadi di pecahan senilai ini ya, senilai itu berarti setara ya. Jadi nanti pecahan biasa, misal di sini contohkan aja langsung ya, 3/6. 3/6 itu senilai atau setara dengan berapa sih? Dengan angka desimal atau pecahan desimal berapa sih? Kemudian setara dengan bentuk persen berapa sih? Seperti itu. Jadi pecahan biasa itu memiliki nilai yang sama dengan pecahan desimal dan persen itu angkanya berapa-berapa, seperti itu ya. Oke, langsung saja cara mengerjakannya. Misal di sini ada pecahan biasa 3/6, ya kan. Kemudian mau kita ubah ke bentuk desimalnya, ya, atau kita ubah ke pecahan desimalnya. Caranya gimana? Nah, caranya adalah gimana? Ayo, ada yang bisa? Oke deh, bener ya. Caranya adalah 3, kita tulis dulu 3, di sini ya, 3/6 itu sama dengan 3 dibagi dengan 6 gitu ya teman-teman ya. Jadi 3/6 itu sama dengan 3 dibagi dengan 6. Nah, cara seperti ini pasti teman-teman sudah pernah dapat ya kan di kelas 3 kalau nggak kelas 4 SD ya kan. Oke, cara baginya gimana nih? 3 dibagi 6. Nggak bisa ya kan, kita kasih 0 ya. Kemudian 0 kali 6 adalah 0, kemudian di sini kita beri koma ya. 30 dibagi 6 berapa? 30 bagi 6. Ayo bisa nggak? Bisa ya, jawabannya adalah 5, bener banget ya. Kemudian 5 dikali 6. 30. 30 dikurangi 30 sama dengan 0 ya kan. Nah, berarti kita dapat jawabannya adalah 0,5. Jadi bentuk pecahan desimalnya dari 3/6 adalah 0,5. Oke, sekarang kita ke bentuk persennya. Pecahan biasa ini kita ubah ke bentuk persennya ya. Oke, jadi gimana caranya? Ayo, ada yang tahu? Gampang banget, iya. Ya, jadi ada dua cara nih ya. Yang pertama kita menggunakan pecahan biasanya ya. Pecahan biasa kita ubah ke persennya. Caranya adalah 3/6, kita tulis 3/6 ini ya, dikali persen. Persen itu kan per 100 ya kan. Berarti kita kali dengan 100% ya. 3/6 kita kalikan dengan 100 sama dengan berapa? Ayo gimana caranya? 3/6 kali 100. Ya, ini kita sederhanakan dulu, kita coret ya. 3 sama-sama dibagi berapa? Ayo, biar yang di pembilang dan penyebut ini ya, jika di atas misalnya dibagi 2, di bawah juga dibagi 2. Kalau di atas dibagi 3, di bawah juga dibagi 3 ya. Kayak kita sederhanakan yang paling sederhana. Kita sama-sama bagi dengan angka 3 ya. Nah, di sini kan 3 dibagi 3 kan bisa. Kemudian 6 bagi 3 juga bisa ya. Jadi 3 dibagi 3 dapat 1, 6 dibagi 3 dapat 2 ya. Jadi 1/2 dikali 100 atau setengah kali 100 sama dengan iya 50% ya. Jadi jawabannya adalah
bentuk persennya adalah 50%. Oke, bener banget. Nah, untuk cara keduanya itu simpel aja ya teman-teman ya. Kita ubahnya dari pecahan desimalnya ini ya. Kita ambil dari pecahan desimalnya ini. Caranya gimana? Nah, di sini udah 0,5 ya kan. Kita udah dapat 0,5. Nah, kita ubah ke persennya. Caranya gimana? Sama, dikali dengan 100. Nah, 0,5 kali 100. Caranya adalah kalau dikali 100 ya, di video sebelumnya sudah ada video cara mengalihkan bilangan spesial ya, 10, 100, 1000, bahkan kelipatannya yang ada 00-nya di belakang. Caranya tinggal memberikan tambahan 0 ke kanan kalau dikali ya. Oke, di sini berarti 0,5 kali 100. 100 kan 0-nya 2 ya. Kita geser aja ke kanan 2 kali 1, 2 ya. Di sini kita beri angka berapa? Angka 0 ya kan. Kemudian di sini 0 komanya ini udah hilang ya. Ini sudah hilang. Jadi tinggal 50 ditulisnya. Jadi 50%. Nah, ini adalah cara yang kedua. Cara yang kedua ini cukup mudah ya. Jadi teman-teman jika sudah mahir, sudah bisa menguasai tentang pecahan senilai ini ya, nanti teman-teman akan lebih mudah lagi mengerjakan dari pengembangannya lagi. Ya. Jadi ada pengembangannya lagi tentang pecahan ya, ada penjumlahan pecahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan. Tapi di sini yang akan kita bahas lagi di slide selanjutnya itu adalah tentang ini dia ya, tentang mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa dan persen ya, mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa dan persen. Oke, di sini ya pecahan desimalnya masih ingat ya teman-teman ya. Pecahan desimal itu berbentuk 0, ya, 1, 25, Nah, itu termasuk kalau ada koma-komanya itu adalah desimal ya teman-teman ya. Kemudian kalau pecahan biasa itu yang misalnya 1/2, 3/4. Kalau persen berarti nanti ada tanda persenannya itu ya teman-teman ya. Oke, yakin teman-teman sudah paham tentang itu. Nah, di sini angka spesial yang dimaksud adalah ini ya teman-teman ya. Angka spesial yang dimaksud di sini adalah, misal di sini ada pecahan desimal 0,25 ya. Misal di sini ada pecahan desimal 0,25. Nah, kalau 0,25 ini ya, ini setara dengan pecahan biasa yaitu 1/4 ya. Jadi teman-teman ingat-ingat. Kalau untuk caranya ya, caranya itu misal di sini ada teman-teman yang tanya, loh, kok langsung 1/4 caranya gimana? Caranya adalah kan dijadikan pecahan biasa ya. 0,25 berarti dijadikan pecahan biasa. Ini tinggal 25 ini kan di belakang koma kan ada 2 angka nih, 1, 2. Berarti 25/100 ya. Kemudian 25/100 itu disederhanakan ya. Jawabannya adalah 1/4. Nanti coba teman-teman hitung ya, kalau tidak percaya caranya gimana. Caranya adalah 25/100 disederhanakan. Nanti dapatnya adalah 1/4. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sekali lagi. Di sini ya, di bagian ini, di slide ini ya, kita akan mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa dan persen ya. Sekali lagi, kalau pecahan desimal itu adalah 0,5, 0,25, kemudian 1,5, 12,5. Nah, pokoknya yang ada koma-komanya itu adalah pecahan desimal ya kan. Kemudian kalau pecahan biasa itu yang 1/2, 3/4, 12/15 ya, itu adalah pecahan biasa. Sedangkan kalau bentuk persennya itu yang ada tanda persen ya. Oke. Kalau yakin teman-teman sudah paham tentang itu. Oke. Sekarang kita kembali lagi ke mengubah pecahan desimal ini ya teman-teman ya. Nah, di slide ini, di sini adalah angka-angka spesial yang mungkin teman-teman harus selalu ingat kalau ingin lebih cepat dalam mengerjakan soal-soal di pecahan desimal dan pecahan biasa atau bentuk persen, teman-teman harus ingat angka-angka spesial ini nih. Jadi angka desimal ini itu setara atau senilai dengan pecahan biasa berapa sih? Kemudian angka desimal ini tuh senilai dengan bentuk persen berapa sih? Oke, langsung saja ya teman-teman ya. Jadi 0,25 ini setara dengan pecahan biasa 1/4, teman-teman ya. Sekali lagi, 0,25 ini adalah setara dengan 1/4. Nah, 1/4 ya. Kemudian senilai juga dengan
25% ya. Jadi 2,5 itu sama dengan 1/4 sama dengan 25%. Oke. Jadi ini adalah kalau teman-teman ingin lebih cepatnya, teman-teman kalau sudah paham ini, nanti teman-teman bisa misalnya mengurutkan bentuk pecahan ya, masih acak, nanti teman-teman misalnya mengurutkan bisa lebih mudah, seperti itu. Jadi ini hanya untuk memudahkan teman-teman dalam mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa dan persen ya. Sekali lagi 0,25 itu setara atau senilai dengan 1/4, kemudian setara juga dengan 25% ya. Nanti untuk caranya gimana? Caranya, nah nanti di video selanjutnya akan ada cara mengubahnya ya. Kalau kali ini kita memakai trik cepat dulu ya, trik cepat agar teman-teman bisa langsung memahami dan nanti bisa mengembangkan di latihan-latihan soalnya. Oke, sekali lagi 0,25 senilai dengan 1/4 ya pecahan biasanya 1/4, kemudian bentuk persennya adalah 25%. Oke, lanjut. Kemudian 0,75. 0,75 ini senilai dengan pecahan biasa 3/4 ya, 3/4 atau 3 dibagi 4 itu pasti jawabannya 0,75. Jadi 0,75 setara atau senilai dengan pecahan biasa itu 3/4. Kemudian 0,75 ini senilai juga dengan 75% ya. Sekali lagi itu 0,75 itu sama dengan 3/4 sama dengan juga dengan 75%. Seperti itu. Lanjut. Angka spesial selanjutnya adalah 0,125 atau 0,125. Nah, ini mudah banget. Yang 0,125 itu senilai dengan pecahan biasa 1/8 ya. Jadi 0,125 itu setara dengan 1/8. Kemudian setara atau senilai lagi dengan bentuk persen yaitu 12,5% ya. Oke, sekali lagi 0,125 senilai dengan 1/8 dan senilai dengan 12,5% ya. Lanjut, ada 0,125 lagi ya. Tadi sudah, yaitu 1/8 dan 12,5% ya. Lanjut lagi yang 0,2 ya. Kalau 0,2 ini senilai dengan pecahan biasa yaitu 1/5 ya. Jadi 0,2 itu senilai dengan 1/5 dan senilai dengan 20% ya. Oke, 0,25 senilai dengan pecahan biasa 1/5 dan senilai dengan bentuk persen yaitu 20%. Oke, selanjutnya ada lagi 0,5 ya. 0,5. 0,5 ini pecahan biasanya adalah 1/2 ya. Kalau nggak percaya caranya gimana? 1 dibagi dengan 2. Lanjut lagi, caranya untuk yang bentuk persen. Bentuk persennya mudah banget nih, tinggal menggeser koma, ya kan? 1, 2, berarti 50% ya. Jadi, bentuk senilai dari 0,5 itu adalah 1/2 dan 50% ya. Oke, terima kasih sudah menonton video dari LOA. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe di bawah ya, karena subscribe itu gratis. Kemudian teman-teman bisa like, comment, and share. Terima kasih sudah menonton.